Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hamid Majedi, calon guru penggerak Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin yang dapat saya peroleh di antaranya. Konsep pembelajaran yang menuntun dari Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran guru sebagai pemandu yang membantu murid mengembangkan potensi mereka secara optimal. Kemudian, konsep pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman dari Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus menghargai dan mengembangkan potensi individu setiap murid, memperhatikan lingkungan dan budaya lokal, serta relevan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terkini. Dan poin yang terakhir, konsep pendidikan berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menghargai dan mengembangkan potensi individu setiap murid. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa metode pengajaran tradisional, di mana guru adalah pusat dari segala informasi, adalah cara terbaik untuk mengajar. Saya beranggapan bahwa keberhasilan murid diukur berdasarkan prestasi akademik dan nilai ujian. Saya juga menganggap bahwa kedisiplinan yang ketat sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keberhasilan pembelajaran di kelas. Keyakinan saya yang terakhir bahwa materi pelajaran harus disampaikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan tanpa banyak penyesuaian dengan konteks lokal atau kebutuhan individual murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, anggapan saya dulu tentang murid dan pembelajaran di kelas ternyata kurang tepat. Saya mulai memahami pentingnya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana guru lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu murid menemukan pengetahuan secara mandiri. Perlahan-lahan, saya mulai lebih menghargai proses belajar dialami murid, bukan hanya hasil akhirnya. Saya melihat bahwa pengalaman belajar yang bermakna lebih penting daripada sekedar mengejar nilai tinggi. Bukan hanya murid saja yang belajar, saya juga belajar untuk lebih fleksibel dalam pendekatan pengajaran, penyesuaian metode dan materi dengan kebutuhan, minat, dan konteks lokal murid. Dan yang terakhir, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari pentingnya mengintegrasikan budaya lokal ke dalam pembelajaran untuk membuat materi lebih relevan dan menarik bagi murid. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun langkah-langkah konkret yang dapat saya terapkan di kelas sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan metode pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian langkah kedua, memasukkan elemen budaya lokal dalam materi pembelajaran, misalnya menggunakan cerita rakyat, tradisi, atau konteks lokal seperti nyongkolang, sasak dalam pengajaran. Langkah yang ketiga, yaitu dengan cara memberikan murid lebih banyak kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri dalam belajar, misalnya melalui tugas-tugas pilihan atau proyek individu. Langkah yang keempat, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dan inklusif, di mana murid merasa aman untuk berekspresi dan berpartisipasi tanpa takut salah. Dan yang terakhir, selalu melibatkan murid dalam refleksi rutin terhadap proses belajar mereka untuk membantu mereka memahami dan menghargai perjalanan mereka sendiri. Akhir kata, dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan kelas akan lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah proses yang membebaskan dan memanusiakan. Demikian pemaparan, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.